Cerita berawal di sebuah pegunungan Alpen Prancis. Seorang astronom bernama Catherine menelpon saudara perempuannya Sofia untuk sekedar menanyakan kabar. Namun Sofia tidak menjawab telepon itu. Lalu Cat meninggalkan pesan suara dan dia pergi dengan sebuah mobil van menuju ke observatorium. Di tempat inilah sebuah satelit mendeteksi adanya sinyal dari area di sekitar bintang Ross 128. Cat meminta rekan kerjanya Johannes untuk memeriksa frekuensi sebuah sinyal dan terdeteksilah di 153,26 GHz. Tidak hanya itu, dia juga meminta Johannes menarik sinyal yang terdeteksi oleh Observatorium Arecibo di dekat Ross 128b tahun lalu. Setelah membandingkan kedua sinyal tersebut, mereka memastikan keduanya identik, terlihat ada sedikit perbedaan. Sinyal yang baru ini terasa lebih kuat. Cat memutuskan untuk menghubungi rekan mereka melalui telegram astronom dan Alma. Tak lama kemudian, Alma mengkonfirmasi adanya sinyal tersebut dan akhirnya Cat menyampaikan penemuan ini kepada pemerintah. Étude radioastronomie millimétrique. Keesokan harinya, keanehan dirasakan oleh Emily, seorang remaja tunanetra yang tinggal di London. Dia terbangun dari tidurnya ketika mendengar sebuah suara yang berdenyut. Saat dia beranjak ke ruang keluarga, terlihat Sarah sang ibu yang mengomel karena melihat tato baru di pergelangan tangan Emily. Sarah akan membahas hal ini saat Jonathan, sang ayah, tiba di rumah. Tak hanya mereka saja yang berada di ruangan itu. Tommy, si adik, terlihat menelpon ayahnya yang saat ini berada di timur laut Perancis. Mereka terdengar sedang menanyakan kabar satu sama lain. Cat yang tiba di Brussels mempresentasikan penemuan mereka di depan para pemimpin militer dan politikus Eropa. Cat memberitahu mereka sebuah sinyal terdeteksi selama 23 jam 56 menit dan belum jelas kebenarannya. Ia menjelaskan teori sinyal itu berasal dari planet di luar tata surya yang mengorbit di Ross 12 dan kemungkinan memiliki kehidupan. Disinilah dia bertemu dengan Kolonel Mokrani yang nantinya akan membantu Cat. Planet orbiting Ross 128. Sementara itu, di Departemen Neurologi University College London, terlihat Bill yang sedang mengajar mata kuliah tiba-tiba mendengar bunyi mesin dan bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Tak lama kemudian, dia menonton sebuah konferensi pers yang menjelaskan penemuan Catherine. Tak hanya Bill saja, Jonathan dan Sarah juga menontonnya. Extraterrestrial life. Di perjalanan pulang menuju rumahnya, Bill melihat Helen, sang mantan istri, sedang menikmati waktu bersama kekasihnya yang bernama Chris. Kedekatan mereka terlihat jelas melalui jendela. Ketika sampai di rumah, Bill bertemu dengan anaknya, Dan, yang akan pergi melaksanakan tugas dari pemerintah. I'll call you. Di Perancis, Jonathan sedang merayu teman wanitanya dan terlihat mereka berdua mengakhiri obrolan lalu berpindah ke dalam kamar hotel. Di sebuah apartemen, terlihat Sofia mengabaikan panggilan telepon Cat. Dia meminum sebutir obat lalu kembali berbaring untuk melanjutkan tidurnya. Di sebuah kamp pengungsian, seorang pria bernama Karim membaca pesan di ponsel yang bertuliskan jam 10 malam ini. Tanpa mengulur waktu, dia pergi ke galangan kapal bersama seorang temannya. Nasib kurang beruntung menimpa temannya yang tertangkap, tetapi Karim berhasil kabur dan bersembunyi di dalam sebuah tangki. Di dalam observatorium, Said mendeteksi banyak objek yang mendekati bumi dengan kecepatan 621 mil per detik dan memperkirakan dampaknya akan terjadi dalam 80 detik. Tak lama kemudian, objek itu terlihat melambat saat masuk ke atmosfer bumi. Sarah dan Tom mulai ketakutan saat rumah terasa bergetar dan cahaya terang terlihat melewati jendela. Lagi-lagi Emily terbangun karena suara berdenyut yang sama. Dia berdiri dengan tangan menengadah saat benda asing itu terbang melintasi langit. Lain halnya dengan Jonathan yang berada di kamar hotel. Dia melihat ke arah luar jendela dan bertanya-tanya apakah cahaya itu meteor. Billy juga melihat kejadian itu dari jendela apartemen. Semua benda terlihat jatuh ke kota. Benar saja, Said mengkonfirmasi sudah ada beberapa wilayah yang terkena dampak. Keesokan paginya, sebuah laporan menginformasikan 2.500 objek mendarat di bumi dan London menjadi wilayah dengan status darurat. Di pos komando Inggris, Rachel memberitahu Dan untuk menyampaikan pesan agar setiap orang tetap berada di dalam rumah sampai suasana kembali tenang.
Seluruh anggota tim observatorium menyaksikan video terjadinya kecelakaan. Mereka mendeteksi adanya radioaktif dan tidak ada unsur biologis ataupun kimiawi. Medan elektromagnetik kuat ini berasal dari sebuah logam berbentuk bola. Kolonel Mokrani memberitahu Cat ada 4 zat kimia tidak dikenal yang ditemukan pada objek. Frekuensi dan lebar getarannya meningkat. Cat mengingat sinyal pertama ini muncul pada tahun lalu. Mungkin saat itulah mereka sudah mengincar bumi. Bill juga membandingkan aktivitas medan elektromagnetic probe dengan hasil studi stimulasi subretinal salah seorang rekannya. Ternyata keduanya identik. Dan menjawab telepon Bill yang terdengar panik menjelaskan bahwa medan elektromagnetik dari probe akan mempengaruhi dan mengganggu fungsi kerja sel syaraf manusia. Semakin kuat denyut nadi, semakin banyak neuron yang bekerja. Inilah yang menyebabkan kejang hingga berujung pada kematian. Bill meminta Dan untuk menghubungi Perdana Menteri secepat mungkin dan bersembunyi di tempat yang terbungkus logam atau di bawah tanah. Rachel yang sudah mengetahui itu semua hanya berpesan untuk segera memperingatkan orang-orang tanpa membuat mereka panik. Dan mengetik sebuah peringatan yang ditujukan ke semua masyarakat sipil dengan menggunakan Twitter resmi pemerintah yang berisi himbauan agar semua warga bersembunyi di bawah tanah. Karim yang bersembunyi di dalam tangki merasakan adanya pergerakan. Dia sadar tangki itu menjadi muatan sebuah truk. Cat masih berusaha menelepon Sofia agar datang ke observatorium. Jonathan menyuruh Sarah untuk pergi ke rumah ayahnya. Mereka berencana akan bertemu di sana. Tetapi yang terjadi tidaklah sesuai rencana. Sarah dan anak-anaknya terjebak kemacetan. Semua polisi memberikan instruksi untuk memutar arah. Emily yang terlihat melamun kembali mendengar suara-suara aneh itu, tetapi tidak dengan ibu dan adiknya. Gelombang cahaya aneh mulai terlihat di langit, sama seperti penjelasan Cat. Medan elektromagnetik mempengaruhi atmosfer sehingga muncullah fenomena itu. The fuck is that? What is it? Tom memberitahu ibunya dan Emily tentang pemberitahuan pemerintah yang sudah tersebar lewat Twitter. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara tembakan dari luar. Suasana benar-benar mulai terlihat kacau. Sarah mengendarai mobilnya, melewati sebuah area parkir, dan kembali ke jalan. Naas, mobil mereka ditabrak oleh pengemudi lain. Dia pun menarik anak-anaknya keluar dari mobil dan mengajak mereka pergi ke stasiun, menuruni tangga, dan berkumpul di dalam terowongan. Semua orang mulai merangkak dalam kegelapan. Di tangga gedung apartemen, Bill tidak sengaja berpas-pasan dengan Chris yang melarangnya menemui mantan istri. Mereka berdua pun bertengkar. Ia tidak sengaja mendorong Chris. Pria itu pun jatuh dan tewas seketika. Bill memaksa Helen untuk masuk ke dalam lift. Mereka terlihat diam satu sama lain. Percakapan di antara mereka terjadi ketika Helen bertanya bagaimana cara dia sampai ke apartemennya. Bill terlihat berkelit menjawab pertanyaan itu. Karena terlalu lama terkurung, Bill membuka paksa pintu lift dan akhirnya berhasil keluar. Dia berjalan ke arah jendela dan melihat banyak mayat tergeletak di trotoar. Kemudian, dia menuju tangga dan menyeret tubuh Chris ke tempat yang berbeda. Dia kembali ke lift dan membantu Helen. Bill membawa Helen ke tempat Chris tergeletak. Di sana terlihat juga seekor anjing yang merintih seperti menangisi mayat pemiliknya. Bill menyadari gelombang itu tidak membunuh anjing dan itu membuatnya tertarik. Di observatorium, seorang tentara memberitahu Kolonel Mokrani semua pesawat mereka telah jatuh. Tak lama kemudian, mereka juga mendengar suara keras yang berasal dari atas. Cat masih berusaha menelepon Sofia yang sedang terjebak kemacetan di celah pegunungan. Panggilan mereka berakhir karena hilangnya sinyal. Para tentara dan Kolonel Mokrani mengawal Cat pergi ke bunker logam bersama semua orang yang berada di tempat itu. Sedangkan Sofia yang terjebak di pegunungan berusaha menyelamatkan diri ke observatorium di saat alarm mobil di sekelilingnya berbunyi secara bersamaan. Di Prancis, Jonathan membayar supir taksi agar mau mengantarnya ke stasiun.
Naas, taksi yang ditumpanginya hilang kendali dan melaju ke arah sungai. Jonathan berjuang menyelamatkan diri, dia menendang jendela dan mencoba berenang ke permukaan. Betapa kagetnya dia ketika menemukan banyak orang yang tewas di pinggir sungai. Penjarahan mulai terjadi, terlihat beberapa pemuda mulai merusak pertokoan untuk mengambil bahan makanan. Jonathan lewat dan bertanya pada salah seorang pemuda, apakah ada orang lain yang selamat selain mereka. Pemuda itu mengatakan telepon, internet, dan radio saat ini tidak berfungsi. Salah seorang pemuda lainnya memberikan sebotol air mineral pada Jonathan dan menyarankan agar dia tetap ikut bersama mereka. Namun Jonathan menolak karena dia berniat kembali ke London melalui terowongan Channel, itu pun jika keadaan mulai membaik. Karim yang bersembunyi di dalam tangki mulai memperhatikan keadaan sekitar. Semua terdengar sunyi, ia pun keluar dan melihat banyak tumpukan mobil di belakangnya. Karim pun menyusuri jalan, tidak sengaja dia menemukan mayat seorang polisi. Dengan sigap, dia mengambil senjata polisi itu, lalu pergi meninggalkannya. Cat masih berusaha mencari Sofia, tetapi Kolonel Mokrani melarangnya pergi. Dia mendesak Cat untuk tetap menunggu di observatorium. Tiba-tiba aliran listrik terputus, tapi semua peralatan masih bisa digunakan karena bantuan generator. Sementara itu, Said menemukan frekuensi yang tidak diketahui asalnya. Yang mereka dengar hanyalah suara yang berdenyut. Dia memberitahu kolonel bahwa sinyal itu asalnya dari arah timur laut. Mendengar penjelasan tersebut, Kolonel Mokrani bertanya pada salah seorang tentara di mana keberadaan Cat. Ternyata satu hal yang tidak disadari mereka, Cat mencoba menyelinap keluar lewat pintu belakang. Sarah, Tom, dan Emily mulai pergi meninggalkan stasiun. Mereka melihat mayat tergeletak di semua tempat. Saat mereka kembali ke mobil, mesinnya ternyata mati total. Sarah menyuruh mereka mengemasi barang-barang dan berjalan pulang. Sarah yang terlihat putus asa dan menangis mencoba menenangkan diri. Karim merampok toko untuk mengambil persediaan makanan. Sayangnya dia tidak memperhatikan pemilik toko berdiri di belakangnya sembari membawa pisau. Pria tua itu melihat Karim mengambil pistol dan menerjang ke arahnya. Dia tidak sengaja menembak pria tua itu saat perutnya tertusuk. What the fuck you think you're doing? Tom, Sarah, dan Emily kembali menyusuri jalanan. Mereka terlihat kelaparan dan harus mencari sesuatu yang bisa dimakan. Emily terdiam sejenak, dia kembali mendengar suara aneh, tetapi tidak dengan Sarah. Akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah toko dan menemukan Karim terluka parah di lantai. Tom mencoba beranjak dari toko dan meminta bantuan pada sekelompok orang yang lewat. Tom bertanya pada ibunya, mengapa orang-orang tidak menghiraukan dirinya. Sarah menjawab, sudah menjadi hal yang wajar bagi mereka menjaga dirinya sendiri sebagaimana seharusnya. Emily menyodorkan sebotol air pada Karim karena pria itu terlihat kehilangan banyak darah. Sarah kembali masuk ke toko dan mengajak Emily berbicara di luar. Emily yang mengetahui rencana itu menolak ajakan ibunya, tapi Sarah tetap menarik tangan putrinya agar keluar dari pertokoan. Merasa putus asa, Karim meraih Emily dan melingkarkan tangan ke lehernya. Dia mengancam akan menembak Emily jika Sarah tidak memberikan pertolongan. Emily terlihat sangat ketakutan, sampai-sampai mengompol. Menyadari hal itu, Karim merasa iba dan melepaskannya begitu saja tanpa mengulur waktu. Sarah dan Emily langsung keluar dari toko. Dia kembali menyusuri jalan dan membawa anak-anaknya ke hotel untuk menginap. Beruntung, Sarah menemukan sebuah kamar kosong. Ia mengambil beberapa makanan yang tersedia di dalam kulkas. Sementara itu, Karim sudah pergi. Yang tersisa hanyalah selembar handuk yang berlumuran darah. Cat terlihat menyusuri jalan di pinggir hutan. Dia bertemu dengan Charlotte, seorang gadis kecil yang terpisah dari orang tuanya. Ia berasal dari Grenoble, merasa iba. Cat mengajak anak kecil itu untuk tetap bersamanya, namun tiba-tiba Kolonel Mokrani datang dan mengejutkan Cat. Dia bersikeras melarang Cat pergi, namun hal itu tidak membuat Cat berubah pikiran. Dia tetap ingin pergi mencari Sofia. Di celah gunung yang menghadap ke kota, Said melihat orang-orang yang selamat sedang merampok sebuah supermarket. Sementara itu, di luar supermarket, Kolonel Mokrani memerintahkan anak buahnya untuk membentuk barisan pertahanan, sedangkan dirinya dan Nathan mengikuti jejak darah ke arah belakang gedung. Jejak darah berlanjut ke area gudang. Di sana para tentara menemukan banyak mayat. Kolonel Mokrani yakin ini adalah sebuah jebakan. Sementara itu, di depan supermarket, beberapa tentara ditembak oleh sekelompok orang tak dikenal yang bersembunyi di atap.
Cat yang tidak sengaja jatuh tersandung membuat Charlotte kaget dan takut. Dia pergi begitu saja. Cat mendengar suara makhluk yang hendak menyerangnya, namun tiba-tiba para tentara datang menembaki makhluk tersebut. Cat pun selamat. Charlotte bersembunyi di dalam freezer. Beberapa detik kemudian, dia melihat siluet makhluk itu lewat di depannya, lalu tiba-tiba saja pintu atas freezer terbuka. Cat dan para tentara bergegas menghampiri sumber suara itu dan menemukan tubuh Charlotte yang sudah tak bernyawa. Karena kejadian inilah, mereka harus segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke observatorium merawat luka Said. Kolonel Mokrani memberitahu Cat, usahanya menyelamatkan Said tidak berhasil. Cat meminta maaf, ini semua berawal karena dirinya bersikeras pergi. Dia juga menyesal karena gagal melindungi Charlotte. Cat bertanya apakah Mokrani melihat makhluk yang akan menyerang mereka, namun jawaban sang kolonel seolah-olah hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Karim yang berhasil keluar dari toko terlihat berjalan terhuyung-huyung, tersandung dan jatuh di jalanan. Terlihat seorang pria tak dikenal menatapnya saat hilang kesadaran. Di kamar hotel, Tom dan Emily tertidur lelap. Sementara itu, Sarah mengamati keadaan sekitar lewat jendela. Mungkin sekian dulu, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan, dan semoga kalian semua terhibur. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan di kolom komentar, atau bisa juga lewat DM ke Instagram saya di @teguhgusto, insya Allah pasti akan dibaca. Oke, tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!